Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Untuk memajukan pendidikan di Omosuri ini kita tingkatkan. Yang berikut patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, cintanya, rahmatnya yang sudah kita terima dalam tahun yang baru ini. Semoga dengan semangat tahun baru kita juga semakin giat dalam melaksanakan rutinitas kita semua. Bapak yang mewakili Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lembata dan Bapak Pengawas Binaan, saya ingin melaporkan sedikit tentang keadaan di Omosuri. Yang pertama tentang keadaan guru. Guru PNS di Omosuri itu semuanya berjumlah 73 dengan rincian laki-laki 42, perempuan 31. Yang kedua, guru P3K, jumlah semua itu ada 54 dengan rincian laki-laki 17, perempuan 37. Mereka lebih banyak ini. Sedangkan laki-laki dan 35 perempuan, hingga total semua guru di Kecamatan Omosuri, baik yang pegawai negeri, P3K dan non PNS, semuanya ada 183 orang. Dan semua guru ini tersebar di 18 sekolah di 110 rombongan belajar. Sudah ambil bagian hadir di tempat ini. Yang saya hormati Pak Ketua K3S, juga selaku tuan rumah KP. Yang saya hormati Wakil Ketua atau Ketua PGRI, Ketua PGRI, Pak Ketua PGRI Kecamatan Omosuri. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik dari SD Impres negeri dan swasta yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati teman-teman guru yang sudah ambil bagian pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir pada kegiatan ini. Pada tempat yang pertama, saya atas nama pribadi, keluarga dan juga mewakili warga Dinas Pendidikan mengucapkan salam damai Natal dan bahagia tahun baru buat semua yang merayakan. Mudah-mudahan dengan kelahiran, mudah-mudahan dengan makna kandang Natal itu membuat kita di Omosuri ini berubah, baik dari perilaku maupun mindsetnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai orang berbudaya, saya ajak kita semua untuk mengucapkan terima kasih berlimpah atas restu yang diberikan oleh alam, leluhur kita yang tidak minta balasan, sudah memberikan kepada kita sehingga boleh menghadirkan kita di tempat ini untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang sudah menginisiasi kegiatan ini luar biasa kegiatan ini. Saya berharap kita semua yang hadir kita sudah paham tujuan dari kegiatan hari ini. Tadi saya diskusi dengan Pak Pengawas, masih ada 4 kecamatan yang belum bergerak. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari teman-teman sudah merasa diberi pemantik oleh kecamatan-kecamatan yang lain. Baik, Bapak Ibu, saya mungkin
hybrid metode. Jadi saya omong soal Esri beri arahan, tapi dalam bentuk materi. Ada memang banyak halaman, tapi mungkin 1-2 halaman yang saya pakai. Bisa ya? Mau tidak jawab tidak bisa juga harus bisa karena baik. Saya coba bedah sedikit tentang kompetensi dan kinerja guru SD untuk meningkatkan mutu pendidikan di layout kita. Yang pertama, Pak Dedi geser sedikit di slide dulu ya, ke atas dulu ya. Baik, ini dasarnya. Dasar sampai ada ini kan ada 3 poin. Yang pertama itu adalah SPM kita, yang kedua itu rapor pendidikan, mutu pendidikan, dan ketiga adalah realita. Dari 3 poin ini yang mendorong kita untuk harus hadir di kegiatan ini. Saya sengaja mengangkat judul tadi, ya, kinerja dan kompetensi. Kalau kinerja itu hasilnya, ya, tapi untuk bisa membuat kinerja jadi bagus maka harus butuh kompetensi. Memang Bapak Ibu guru mungkin sudah bosan mendengar setiap hari kita ada bertemu dengan guru, dengan kami selalu menyebut 4 kompetensi itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, di saat kita mau berbuat sesuatu berarti harus ada modal atau aset yang kita harus tahu, ya, modal atau aset. Aset kita ada di sini. Tadi sudah dilaporkan secara detail oleh Pak Ketua K3S. Yang ada di Dinas Pendidikan di bidang GTK untuk Omesuri itu kita punya aset ini. Kita jumlah guru tadi 1000 lebih, 100 lebih. Lalu PNS 79, 54 dan 51 kalau tidak salah guru honor. 59 guru honornya. Dengan tanggung jawab kita sebanyak 1000 lebih siswa itu kita di tangan kita semua, ya. Ada 100 lebih guru, kita punya tanggung jawab harus sukses membawa anak-anak itu, ada 1600 sekian itu menjadi anak yang punya karakter bagus, punya attitude bagus, punya IQ bagus. Sementara satuan pendidikan kita cuma 18, ya, kalau di Nuba itu 20-an. Ini modal kita, aset kita. Sehingga saya mau ajak Bapak Ibu, ketika kita mau bergerak, kita tahu dulu kekuatan kita seperti apa. Ini kita punya kekuatan di home ini. Berdiri geser sedikit di, ya, situ. Baik, jadi saya sengaja itu artis. Sampai saya diskusi Pak Kadis, kalau mereka membuat kita keluar, tidak perlu begini, kami juga keluar nantinya. Ya, saya mau Pak Kadis, kalau ending mereka untuk keluar kita dari dinas, tidak susah-susah untuk pakai di ATP, pakai di bicara. Tuh, perhatikan harus kita keluar. Saya pikir bahwa itu prematur. Nah, ini saya jelaskan di beliau mereka. Ya, jadi kita harus mendirikan seperti itu, Bapak Mama. Jadi tidak bisa tanam hari ini lalu petik hari ini. Sehingga kalau mengukur kita, ukur orang di dinas pendidikan dan guru-guru, itu ukurnya nanti 4 atau 5 tahun lagi berukur. Karena buahnya nanti dipetik saat itu. Kalau kelas di SD, ya 6 tahun baru petik. Ini masih berproses ini. Jadi kalau Bapak Ibu peserta diskusi ini menjas bahwa dinas guru-guru ini lebih penting dengan uang, tidak pelayanan, saya pikir itu prematur. Jadi itu pernyataan saya, kita sepakat, ya. Tapi ingat itu pele-pele angin saja. Itu statement itu pele-pele angin saja. Hari ini kita harus ngomong. Baik, visi misi. Kita harus mengerti dulu visi. Ya, apa pentingnya sebuah visi? Visi itu seperti kompas. Ya, visi yang kita buat seperti kompas. Satu sekolah ini 4 tahun ke depan saya memimpin sekolah, saya mau bawa kemana? Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak mereka itu diberi 1 periode. Regulasi itu diberi 1 periode, berarti 4 tahun.
Ya, bisa dimutasikan itu 2 tahun apabila targetnya tidak memenuhi syarat. Oke lah, kita tarik dari penugasan. Tapi kalau normal secara regulasi itu 4 tahun. Maka di saat visi itu Bapak mereka membuat apa di visi 4 tahun itu? Bukan kita copy paste saja. Ya, karena saya lihat ada beberapa saya minta di bidang SD, coba saya lihat ini SD mereka punya Facebook, saya lihat visi misinya. Ada sekolah yang di Kedah sama visi misinya dengan di Wulandoni. Memang di saat digitalisasi memang sangat modern. Data yang ada di Kedah bisa ke Wulandoni, begitupun sebaliknya. Ya. Ternyata tadi struktur tanah di Wulandoni beda dengan di sini. Artinya bahwa karakter pendidikan, budaya pendidikan ada di Wulandoni beda dengan Kedah. Tapi visi misinya sama. Itu karena kita copy paste. Gitu ya. Jadi ingat, visi misi itu penting. Karena dia itu seperti kompas belajar dan ada metode pembelajaran. Maka kita guru diminta, diwajibkan untuk bisa memahami ini. Ada guru harus ada buat CP, ada ATP-nya, ada modul ajarnya. Ya, itu kita buat perangkat-perangkat ini supaya itulah kita menjadi kambiun di batang itu, supaya kita membawa barang-barang bagus itu sampai ke daun. Baik, kita geser ke atas di kurikulum sel kompetensi tadi, kita naik ke atas sedikit, ada daun dan ranting. Di situ ada GTK dan siswa. Di GTK itu ada guru dan tenaga pendidikan. Kita diberi 4 kompetensi. Ya, untuk tadi di awal tadi, untuk menghasilkan kinerja yang bagus, maka kita harus beri kompetensi yang bagus. Ada 4 kompetensi. Saya tidak bahas semua. Tapi yang pertama itu kompetensi pribadi dulu. Ya, pribadi. Pribadi ini sangat penting. Ya, kenapa sangat penting? Karena kita ini guru. Ya, kita ini guru. Kepanjangan guru kita semua sudah tahu ya. Sudah tahu toh? Atau ada yang belum tahu? Ya. Saya ulang, di guru itu GU itu gugu. Gugu itu apa yang keluar dari mulut kita, itu yang digugu. Ru itu tiru. Itu apa, perilaku kita itu yang ditiru. Ya. Karena itu akan membentuk attitude itu. Ya, perilaku kita itu yang cara mengajak, datang sekolah. Ya, datang. Berkaitan dengan gambaran sedikit tentang guru saya di SD Kameluditi. PNS 2 orang, tapi 1 SPG. Saya masih beri dia mengajar guru kelas. Selayaknya dia tidak bisa mengajar, tapi karena kekurangan guru dia mengajar. Guru kelas ada 3, selebihnya itu guru mata pelajaran. Tetapi saya berikan tugas untuk guru kelas. Yang saya mau tanyakan di sini ada mapel bahasa Inggris yang jumlah jamnya 14 jam karena 7 rombel. Apakah itu sesuai dengan ketentuan yang baru, bisa diakomodir atau dia kurang jam? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kita semua bertanya dulu baru kita saya jawab satu kali ya. Dia punya aturan main, kalau sama skip. Kalau sama dengan pertanyaan sudah ditanya lebih dulu itu skip. Skip itu lewat sajalah, tidak perlu ditanyakan kembali. Baik, Mama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak-bapak yang ada di meja ini yang saya hormati, saya memberikan masukan. Tadi Bapak Kadin sendiri telah menyinggung terkait PNM. Kemarin untuk memperoleh sertifikat itu, bahwa mengikuti diklat melalui PNM itu yang diterima untuk urusan kepangkatan. Sementara pengalaman kami yang pernah mengikuti, ternyata kita ikut langsung melalui Zoom itu tidak bisa masuk, Bapak. Tidak kurang terima, tidak kurang menyimak dengan baik.
Walaupun kami mendapatkan sertifikat, ya, maka pada kesempatan ini saya sarankan kegiatan seperti ini kita lakukan. Kita dari Bapak GTK dan Bapak Pengawas bisa memfasilitasi, kita boleh langsung kegiatan seperti ini. Karena memang yang kami terima juga sama seperti ini, yang kami sedikit dengar dan menyimak dari diklat PMM melalui Zoom itu. Kita kembali. Terima kasih Bu Yosef. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami tidak semua hormati dan lakukan kesimpulan saya. Satu, dua, tiga. Baik, agak cepat. Dan selamat tuh lagunya. Iya. Agak cepat, ya. Satu, dua, tiga. Marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari. Baik, lagunya sudah 100 nilainya. Sekarang permainannya. Boleh habis ini permainannya. Kita coba satu dulu. Syaratnya kata atau kalimat itu tidak diucapkan, tapi tetap digerakkan. Bisa ya? Saya contoh, kata di atas. Di atas tetap kita gerakkan, tapi kita tidak sebut. Langsung lewat kata berikutnya. Bisa kita coba? Kata di atas, ingat di atas. Ya. Jangan sampai ada yang bolong. Kata di atas. Baik, 1, 2, 3. Marilah menari kata di atas tidak boleh sebut, hanya tetap gerak. Ulang, lebih kompak, ulang. Bisa ya? Kan dobel, nanti kan pulang lagi kan di atas tetap tidak kita sebut. Nah, tetap kita gerak. Ulang, lebih kompak. Satu, kata di atas dulu. Kata di atas dulu. 1, 2, 3. Marilah menari menara, marilah menari. Kompak tuh. Baik, lebih cepat. Lebih cepat. Baik. Kata menara. Kata menara tidak disebut tapi tetap digerakkan. Jadi kata menara. Ya. 1, 2, 3. Marilah menari di atas Baik, sekarang kita lebih kesulitan lebih naik. Satu level. Dua kata. Dua kata, ya. Dua kata. Kata menari, ingat. Kata menari dan menara. Digerakkan tapi tidak disebutkan. Ingat, kata menari dan kata menara. Oke. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Marilah
menara. Oke, 1, 2, 3. Marilah di atas, di atas. Marilah. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Perangkat pembelajaran sebelum kita berdiri di depan anak-anak. Nah, itu menjadi kewajiban. Sehingga apa yang kita bicarakan tentang pengelolaan kinerja, salah satu dokumen yang akan kita lengkapi setiap hari itu kita mulai dari sini. Bapak Ibu, hari ini pagi ini kita dengan asesmen. Jadi omong tentang IKM. Yang pertama itu literasi numerasi. Ya. Lalu lingkungan sekolah yang menyenangkan, ya, toleransi, itu omong tentang IKM. Nah, pembelajaran yang berpihak pada siswa itu IKM. Kalau pembelajaran yang berpihak pada siswa, berarti di dalamnya ada asesmen, ada diferensiasi, ya. Terus omong diferensiasi harus kita lalui asesmen. Itu wajib hukumnya. Kalau tidak ada asesmen, jangan ngomong tentang diferensiasi. Ya. Jadi pagi ini kita tentang asesmen ini. Jadi pertanyaan, kalau sudah tahu kenapa kita omong lagi? Nah, kita omong lagi ini karena kita mempunyai versi masing-masing. Bahkan setiap versi kita tidak mencapai titik temu. Benar semua versi yang ada, tetapi kita tidak mencapai titik temu. Sehingga pelaksanaan di sekolah ada yang laksanakan dengan penuh, ada yang setengah-setengah, dan bahkan ada tidak membuat asesmen. Ya. Jadi hari ini di awal semester 2 kita mau menyatukan pemahaman kita tentang asesmen ini. Baik, ini asesmen dibagi 2. Kalau dulu dikenal dengan asesmen diagnostik, hari ini bukan diagnostik lagi, dia lebih sederhanakan lagi penyebutannya, yaitu asesmen awal. Ya, asesmen awal. Nah, asesmen sini ada kognitif dan non kognitif. Yang di atas ini kognitif dan non kognitif. Kita tahu dulu kognitif itu bahwa asesmen yang dilakukan setiap kali kita pembelajaran. Saya ulang, asesmen kognitif dilakukan oleh guru setiap kali pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan asesmen non kognitif dilakukan oleh guru di awal tahun ajaran dan di awal semester. Jadi kita sekarang di awal semester 2 kita wajib membuat asesmen non kognitif. Sejujurnya, ya, hanya karena kita lebih bagus atau hasil asesmennya lebih berpihak kepada siswa, bisa dilakukan setahun 2 kali. Ya. Baik, hari ini kita lebih kepada asesmen non kognitif. Ya, ini pemetaan siswa berdasarkan gaya belajar non kognitif. Ya. Baik, kita lihat ada visual. Kita sudah kenal ini. Kita ada visual kinestetik yang non kognitif. Nah, kita lihat, oh yang visual itu yang bagaimana anak-anak. Yang pertama, cara belajarnya dengan membaca. Kita lihat ya. Ya. Suka mencatat. Itu anak yang punya gaya belajar visual. Membaca dengan cepat dan tekun. Mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Dia lihat dulu, baru dia mengerti. Kebetulan hari ini kami ada kegiatan workshop terkait dengan pengelolaan kinerja. Di
kepada Pemisuri. Kami wawancara dengan Pak bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kegiatan kita hari ini. Saya pribadi dan dinas mengapresiasi atas semua pihak yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting karena kegiatan pengelolaan kinerja guru kepala sekolah itu menjadi alat ukur untuk mengukur sejauh mana guru dan kepala sekolah mengukur keberhasilan dan kelemahan pada satu guru masing-masing. Sehingga wajib untuk semua satu guru melakukan kegiatan ini. Baik, terakhir bagaimana saran Bapak terkait dengan pendidikan Pemisuri dan Bapak? Untuk di Pemisuri, saya lihat ini kita sudah bagus. Terus bergerak, kami saling menggerakkan yang lain. Kita fokus pada implementasi kurikulum Merdeka. Sehingga nantinya kalau kita semua bergerak dan menggerakkan, kita fokus pada implementasi kurikulum dan peningkatan kompetensi itu, saya yakin dan percaya bahwa pendidikan mutu di Pemisuri ini akan lebih baik. Dan hal yang sama ketika kita bergerak secara parsial dari Pemisuri lalu menggerakkan ke kecamatan yang lain, pasti bahwa mutu di Kabupaten Lembata akan menjadi lebih baik. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Kabit atas beberapa hal yang disampaikan. Demikian dan salam sukses selalu.